Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mungkin sedikit spesial karena dilaksanakan dalam kondisi pandemi, sehingga kita semua tidak bisa memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan melaksanakan upacara bendera di setiap sekolah. Akan tetapi, hal ini seharusnya tidak membuat kita untuk tidak bersemangat dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Karena kita sebagai siswa-siswi yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan harus selalu memahami arti penting dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional tersebut, supaya kita selalu dapat bersyukur atas apa yang sudah kita alami hari ini. Hari Pendidikan Nasional kita rayakan setiap tahun untuk memperingati kelahiran pahlawan nasional bernama Ki Hajar Dewantara, untuk menghormati perjuangan beliau terutama dalam dunia pendidikan. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia atas perjuangan yang beliau lakukan. Kita semua dapat merasakan kebebasan dalam menjalani pendidikan sesuai dengan minat yang kita inginkan. Oleh karena itulah kita sebagai generasi muda harus selalu bersyukur dan berusaha meneruskan perjuangan beliau dengan cara selalu belajar dengan rajin demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dunia pendidikan di Indonesia selalu berjalan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia, dengan tetap mempertimbangkan adanya kepribadian dari bangsa Indonesia sendiri. Seperti saat ini, di mana terjadi era kecanggihan teknologi dan modernisasi dan berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itulah saat ini sistem pendidikan di Indonesia menganut konsep yaitu merdeka dalam belajar sesuai dengan program yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Secara garis besar, maksud dari konsep merdeka dalam belajar adalah adanya kemerdekaan dan kemandirian bagi setiap lingkungan pendidikan nasional di Indonesia untuk dapat menentukan sendiri cara yang terbaik dalam rangka melaksanakan setiap kegiatan pendidikan. Mungkin tidak mudah bagi setiap orang untuk dapat mengerti konsep merdeka dalam belajar sesuai penjelasan di atas. Namun, secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut, yaitu bahwa dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini, semua pihak yang menjalankan kegiatan pendidikan memiliki kebebasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang akan mereka jalankan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang akan dicapai dari masing-masing pihak. Dan hal ini berlaku untuk semua pelaku kegiatan pendidikan, baik itu bagi pihak sekolah, guru, dan siswa. Dengan adanya konsep merdeka dalam belajar tersebut, maka kita sebagai siswa yang menjalani kegiatan pendidikan diberikan kebebasan untuk dapat memilih jalur pendidikan yang akan kita inginkan sesuai dengan bakat dan niat yang kita miliki, sehingga kita dapat meraih hasil terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Hal ini sangat penting karena sesungguhnya sangatlah penting bagi kita untuk memperoleh pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang kita jalankan, kita dapat menjadi pribadi yang pintar, tangguh, dan selalu siap dalam menjalani kemajuan zaman demi masa depan yang
akan kita jalankan. Sejalan dengan konsep kebebasan dalam merdeka dalam belajar, maka sebetulnya pendidikan dapat kita peroleh bukan hanya dari kegiatan sekolah. Mungkin memang pendidikan yang paling besar dapat kita peroleh dari sekolah melalui jasa dari para pahlawan pendidikan, yaitu Bapak dan Ibu guru di sekolah. Tetapi pendidikan juga dapat sekolah melalui jasa dari para pahlawan pendidikan, yaitu Bapak dan Ibu guru di sekolah. Tetapi pendidikan juga dapat kita peroleh dari kegiatan sehari-hari seperti di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat selalu memilih dan memilah segala hal yang dapat kita pelajari dari berbagai tempat, karena sesungguhnya ilmu yang dapat kita raih dapat berasal dari manapun dan dari siapapun. Mungkin dari orang tua kita di rumah tentang adab dan perilaku kesopanan, dari tokoh-tokoh masyarakat seperti pelajaran tentang bagaimana cara kita bermasyarakat, ataupun dari pihak-pihak lainnya. Semua hal ini seharusnya dapat kita jalankan secara sadar dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena hanya dengan ilmu yang kita miliki dari kegiatan pendidikan, maka kita dapat memiliki bekal kemampuan baik, itu kemampuan intelektual maupun kemampuan mental dan pengalaman, supaya kita dapat menghadapi perkembangan zaman yang terjadi di kemudian hari, sehingga kita selalu siap dan dapat meraih hal-hal yang kita inginkan dan cita-citakan. Oleh karena itulah, mari kita tingkatkan semangat belajar kita untuk dapat menjadi insan yang baik, sehingga kita dapat membawa Indonesia menjadi negara yang semakin sukses, negara yang maju, dan negara yang dapat bersaing dengan negara lainnya, terutama dalam kecanggihan teknologi sesuai era modernisasi yang terjadi saat ini. Sekian, terima kasih.